Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati, akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Zainal Arifin dari SDN Angkatan Lor 02. Dan saya Sauda dari SD Negeri Gebang. Saya Tinur Hidayati dari SDN Gedalingan 02. Salam guru penggerak. Menggerak. Bergerak. Bergerak. Menggerak. Menggerak. Selamat Selamat. menyaksikan. Kegiatan prasiklus. Selamat menyaksikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bu Okti. Bagaimana kabarnya Bu Okti hari ini? Alhamdulillah, Pak. Di siang hari ini yang cerah, kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Hari ini Pak Zainal akan melakukan kegiatan coaching ya. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Boleh ya, Pak? Boleh Bu Okti, silahkan. Oke. Pada saat proses coaching berlangsung antara Gus dan Puji, nanti akan diamati dan dinilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian percakapan. Coaching seperti alur tahu apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Puji, akan mendengar jawaban dari Puji apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan juga disesuaikan dengan prinsip kunci yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Okti. Kemudian sebelum proses observasi berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya, Pak? Oh, tentu saja Bu Okti, silahkan. Boleh. Oke. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan dari kegiatan Puji hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching kali ini tentunya kompetensi inti, Bu, yang meliputi kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana, Pak, yang secara spesifik yang ingin dikembangkan untuk diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik, Bu, itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Kemudian indikator tercapaiannya apa ya Pak dari kegiatan kucing pada siang hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu pada saat coaching mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Itu yang saya harapkan. Terima kasih atas jawabannya Pak Zainal. Semoga nanti kegiatan kucing berjalan lancar dan nanti setelah kegiatan kucing selesai ini kita akan mengobrol kembali ya Pak. Iya, Bu. Silakan melakukan kegiatan kucing. Baik, Bu. Terima kasih. Itu saja ya Pak Zainal. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah observasi. Selamat menyaksikan. Yuk, mulai. Assalamualaikum. Selamat siang. Mulai, Kak. Mau gambarin lagi, Kak.
Assalamualaikum, selamat siang Bu Saudah. Apa kabarnya Bu Saudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Tak kekurangan suatu apapun. Maaf Bu Saudah, kira-kira Bu Saudah keberatan apa tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Saudah. Oh, tentu saja saya tidak keberatan, Pak. Kebetulan siang ini saya sedang tidak ada hasil mengajar, Pak. Baik, kalau Bu Saudah tidak keberatan, bagaimana? Apakah bisa kita mulai sekarang? Monggo, Pak, silahkan, Pak. Maaf Bu Saudah, sebelumnya saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Saudah agak beda, cenderung lebih pendiam dan murung seperti ada sesuatu yang dipendam. Kalau ada permasalahan, ada baiknya Bu Saudah ceritakan kepada teman yang bisa Bu Saudah percaya. Atau bila saya bisa membantu, saya dengan senang hati akan membantu Bu Saudah. Wah, Pak, ini kok tepat sekali ya bisa mengamati saya. Dan hasil amatannya juga memang sesuai, Pak. Kebetulan memang saya sedang ada masalah ini, Pak. Masalah saya itu untuk tahun ajaran 2023-2024 ini kok saya merasakan itu rasa percaya dirinya kurang, Pak. Saya bisa tidak seperti ini dari pengalaman yang saya kemarin itu. Saya meminta siswa saya untuk kok ada yang takut, kemudian ada yang malu-malu, saling melempar itu Pak. Saya juga saya untuk tugas kamis di depan kelas, misalnya unjuk-unjuk kerja itu membaca puisi itu kok saya perhatikan kok kalau disuruh maju itu tidak langsung maju mau seperti itu, tapi saya suruh dulu baru mau Pak. Itu pun kalau ada yang maju itu saya rasa itu kurang maksimal Pak. Maju tapi baca puisi tapi wajahnya ditutupi dengan tulisan puisinya itu kan ya, sepertinya kurang maksimal Pak. Dan saya khawatir karena rasa percaya dirinya kurang nanti sifatnya kayak hasil belajarnya itu nih belum bisa maksimal Pak. Seperti itu Pak saya masalahnya Pak. Baik Bu, bagaimana keyakinan Ibu tentang rasa percaya diri? Kalau keyakinan saya tentang rasa percaya diri itu sangat penting Pak karena rasa percaya diri yang tinggi itu tentunya siswa nanti bisa menerima materi pelajaran dengan maksimal dan akhirnya nanti ada hasil belajarnya Pak. Jadi kalau rasa percaya diri siswa itu ya mereka bisa maksimal dalam menerima pelajaran dan akhirnya juga hasil belajar ini tidak bisa maksimal juga. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Bu Saudah dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan hari ini itu saya inginkan dapatkan solusi Pak bagaimana agar saya bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa itu di kelas yang saya seperti Pak. Kalau boleh tahu, kondisi ideal yang Ibu harapkan di sekolah ini seperti apa? Kalau dia di sekolah saya, menurut saya itu sekarang tingkat kekayaan siswa di kelas saya itu berada di level 6, Pak. Hmm, 6. apakah ada hambatan yang Ibu alami dalam menanamkan rasa percaya diri ke siswa-siswi Ibu di sekolah? Kalau saya alami itu ada, Pak. Lebih ke kondisi siswa itu sendiri, Pak. Begini, Pak, di lingkungan kelas saya, nah itu kan berasal dari kalangan menengah ke bawah, Pak. Dan itu orang tua siswa itu memantau siswa di rumah itu tidak full sama kedua orang tuanya, Pak. Bahkan ada yang ikut sama mbahnya. Jadi di lingkungannya itu tidak ada yang mendampingi, motivasinya kurang, jadi siswanya ya rasa percaya dirinya kurang. Terus juga bahkan ada lagi yang berasal dari keluarga penghulu perceraian itu siswanya itu sama ikut dalamnya, bahkan ada yang ikut saudara tinggi.
motivasinya itu kurang Pak. Akibatnya di kelas jadi terlihat minder, lebih lebih pendiam. Jadi rasa percaya dirinya itu kurang Pak. Itu hambatan Pak. Baik, Bu. Ibu tadi mengatakan kalau dari skala 1 sampai 10 berada di angka 6. Menurut Ibu, yang Ibu harapkan rasa percaya diri di lingkungan sekolah Ibu berada di angka berapa? Kalau harapan saya ya kepercayaan diri kita itu nantinya meningkat paling tidak ada di angka 8 Pak. Oh, gitu ya. Berarti Ibu berharap di angka 8 paling tidak. Kemudian menurut Bu Saudah, apa kekuatan dan kelebihan yang Ibu miliki guna mencapai angka tersebut? Kalau kekuatan dan kelebihan yang saya miliki untuk berada di posisi angka 8 itu ya saya kan sebagai guru kelas Pak. Tentunya saya sebagai guru memiliki kemampuan dalam hal pedagogik jadi bisa memahami dan mengerti karakteristik masing-masing siswa jadi saya bisa menyelidiki dari wilayah siswa itu saya bisa menentukan solusi atau langkah apa yang saya bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu saya sebagai pemimpin belajar juga bisa menciptakan pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa itu Mbak. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, apa yang Ibu Saudah lakukan untuk bisa berada di posisi angka tersebut? Kalau untuk yang saya lakukan agar bisa berada di posisi angka tersebut, saya memiliki beberapa cara, Pak. Yang pertama, saya berusaha memberikan apresiasi terhadap hal baik apapun yang dilakukan siswa, Pak. Saya bisa menggunakan bahasa kerja, misalkan, Pak, sekali, Pak, baik sekali, seperti itu, hal sekecil apapun. Saya berikan apresiasi positif, Pak. Kemudian yang kedua, dengan melatih pembelajaran yang bisa meningkatkan diri siswa, Pak, misalkan dengan kegiatan virtual atau peran. Jadi melalui perlawanan atau siswa itu, permainan itu siswa secara tidak langsung bisa berkomunikasi, melatih rasa percaya diri siswa dalam bersosialisasi, dalam menyampaikan pendapat, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, saya memberikan tugas kepada siswa saya itu dan saya akan berusaha seminimal mungkin memberikan bantuan untuk membantu siswa saya tersebut maksudnya agar tumbuh rasa kemandirian di dalam diri siswa dan agar bisa meningkatkan percaya diri siswa itu kemungkinan siswa itu mengalami kesalahan atau kegagalan dalam mengerjakan tugas karena kurangnya bimbingan dari saya, tapi itu tidak masalah bagi saya, Pak, karena tujuan saya memang untuk melatih kemandirian siswa itu agar rasa percaya dirinya meningkat. Jadi kalau ada siswa yang benar atau masih ada pekerjaan yang kurang sesuai, saya tidak akan memarahinya, Pak, karena kalau saya memarahinya nanti malah rasa percaya dirinya akan kurang, jadi akan lebih saya memberikan sanksi kepada siswa tersebut, Pak, agar rasa percaya dirinya meningkat. Itu, Pak, saya yang akan lakukan. Kemudian agar terbentuk motivasi dari diri siswa dalam menumbuhkan rasa percaya diri, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari diri siswa sendiri, saya akan terus berusaha menciptakan sesuai rencana saya tadi 3, yaitu ya menciptakan suasana pembelajaran yang meningkatkan rasa percaya diri siswa, kemudian memberikan apresiasi yang positif dalam belajar kecil apapun, dan memberikan tugas yang menarik rasa kemandirian siswa dan akhirnya meningkatkan rasa percaya diri siswa itu Pak. Nah, motivasinya bukan dari siswa Pak. Kemudian kapan Ibu Saudah melakukannya? Nah, makanya ada segera ya, bisa ya langsung akan saya terapkan Pak. Karena itu sangat penting bisa meningkatkan daya diri siswa, Pak. Baik, Bu. Kira-kira tolak ukur keberhasilan nanti seperti apa, Bu?
Kalau aku bilang kalau dari saya itu ya secara keuangan sistem saya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, Pak. Kalau ada tugas, kalau ada kesempatan untuk bertanya ya siswa langsung bertanya, lalu kalau bisa ya saling berebut duluan. Tanya itu kan saya mengartikan kalau berarti siswa itu percaya diri Pak dalam menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Dan kalau belum ada misalkan tugas komputernya membaca puisi itu juga bacanya sesuai dengan suara yang lantang, ekspresi yang sesuai, sehingga nanti tolak ukurnya dihasilkan saya meningkat lebih maksimal lagi. Iya, Bu. Kemudian, Bu, apabila muncul hambatan, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau mungkin mepet ya Pak, kalau bisa saya selesaikan sendiri ya bisa saya selesaikan sendiri tadi menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan, misalnya dengan memberikan apresiasi positif, menggunakan pembelajaran yang meningkatkan rasa percaya diri siswa, dan juga memberikan tugas yang meningkatkan rasa kemandirian dan akhirnya bisa berdampak pada rasa percaya diri siswa, Pak. Tapi kalau misalkan hambatannya nggak bisa saya hadapi secara sendiri ya saya berkolaborasi Pak tentunya dengan orang tua saya mengirimkan pesan atau mendatangi rumah siswa tersebut mengetahui kondisi lebih lanjut dari siswa itu memberikan arahan ke orang tua siswa agar kita memberikan perhatian yang lebih lagi dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemudian juga saya berkonsultasi dengan kepala sekolah kalau di kepala sekolah untuk bagaimana mengatasi sesuatu itu dengan sertifikat dan juga saya perlukan juga kolaborasi dengan teman saya Pak agar hubungan pelan-pelan itu. Baik, Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya terhadap rencana aksi tersebut ya saya akan berusaha Pak agar rencana saya berjalan dengan lancar. Saya akan berkomitmen untuk senantiasa melakukan langkah-langkah bagaimana agar saya bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa Pak dengan memberikan apresiasi dan yang meningkatkan rasa diri dan pemberian tugas juga yang sama kemandirian dan meningkatkan rasa percaya diri siswa itu tadi Pak. Iya, Bu, ya. Berarti nanti siapa saja kira-kira orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau untuk yang terlibat itu tentunya ya siswa itu Pak sebagai subjek saya, kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian juga ada rekan guru yang membantu saya, misalkan saya berkolaborasi menyampaikan hambatan-hambatan, mungkin saya bisa konsultasikan dengan saya dulu Pak di lingkungan sekolah. Bagus, Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Saya mendukung komitmen Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah tadi menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi? Perasaan saya saat ini sebenarnya lebih tenang Pak dibandingkan dengan kemarin ketika saya menyimpan masalah itu sendiri ya setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak saya merasa lebih lega karena saya bisa menemukan solusi bagaimana agar saya bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa di kelas saya Pak khususnya Pak. Alhamdulillah, sekali lagi saya mendukung Ibu Saudah. Semangat ya, Bu. Terima kasih Pak atas semangatnya yang diberikan Bapak ke saya hari ini sehingga saya bisa mampu menemukan solusi Pak agar bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa di kelas dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa saya secara maksimal Pak. Baik, Bu, saya tunggu kabar selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Zainal? Apakah berjalan lancar, Pak? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, tak ada halangan suatu apapun. Berdasarkan kegiatan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak, Pak? Oh iya Bu, tentu saja boleh. Silakan Bu. Oke. Apa saja yang Bapak dapatkan pada saat proses uji terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, kemudian saya juga eh, mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan melalui pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci dari coaching tadi, Bu. Oke. Sesuai yang saya cermati juga berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan data yang saya catat tadi, proses uji sudah sesuai alur tirta ya Pak. Menanyakan tujuan kepada kunci, kemudian mengidentifikasi permasalahan, memetakan jawaban kunci, kemudian mengarahkan kunci, kemudian menentukan rencana aksi, dan menemukan rasa tanggung jawab kunci untuk berkomitmen atau bertanggung jawab atas rencana aksi tersebut. Saya amati juga tadi Pak Zainal hadir secara penuh, sudah presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan kunci. Wah, luar biasa kegiatan kunci pada siang hari ini ya Pak. Semoga Bapak sukses, kemudian ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan. Baik, Bu. Saya ingin memahami dan mendalami alur tirta, Bu, agar coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian atas kegiatan observasi dan kerjasama ini, saya akhiri sampai di sini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.